Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun adanya dalam sedang apapun, moga dalam keadaan sehat walafiat, moga dikabulkan hajat-hajatnya, moga diberikan rezeki yang berlimpah, yang cukup, yang barokah, moga dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah, ayam tentrem ya, rukun guyub. Moga kita semua dalam inayah, hidayah dan bimbingan Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan membawakan manfaat untuk diri kita dan untuk sesamanya. Matur nuwun dalam kesempatan ini juga bagi yang sudah mendukung channel kecil Al-Fakir Kang Nurdias Cirebon ini, yang sudah subscribe, yang sudah like dan memberikan komentar, itu sangat manfaat sekali untuk perkembangan channel kecil ini. Moga-moga jadi channel yang menyambung suara umat dan menyampaikan kebenaran, memberikan manfaat kepada yang lain. Adapun yang tidak manfaat, monggo silahkan dan abaikan saja. Atas kebaikan saudara-saudaraku yang sudah subscribe, yang like, yang berkomentar, saya hanya bisa mendoakan kepada Allah untuk supaya saudara-saudaraku dibalas kebaikan yang berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, mohon maaf ini apabila pandangan saya, penilaian saya ini berbeda dengan saudara-saudaraku, bahwa semenjak adanya kekisruhan tentang nasab, kok kebanyakan ini justru ya yang menanggapi secara ilmiah atau secara ilmu justru daripada kalangan ulama-ulama pribumi atau ulama-ulama NU yang membacakan kitab ya, yang berdasarkan marji dan referensi yang jelas gitu kan, yang juga dengan sumber-sumber yang valid, itu dalam bentuk menanggapi tesis Imad atau klarifikasi ataupun menyampaikan diskusinya mereka berdasarkan ilmu. Ya ada ya yang dari sekian banyak ulama-ulama yang saya perhatikan juga yang menyelisih atau yang berbeda dengan Kiai Imad. Di kalangan NU atau ulama-ulama kita itu adalah sudah menjadi hal yang lumrah ya. Ada perbedaan pandang, ada perbedaan pendapat gitu. Jadi kalau tesisnya Ki Imad itu kemudian ada yang mendukung dan ada yang kontra, ada yang menyelisih, saya kira itu hal yang wajar-wajar saja ya. Di satu sisi kita juga bersyukur ya dengan adanya ulama-ulama NU yang membuka kitab ya dalam memperkuat tesisnya Ki Imad tentang nasab ini, atau juga yang membantah atau yang secara langsung atau tidak langsung membuka diskusi atau klarifikasi ya tentang tesisnya Ki Imad, menggunakan referensi ilmu, menggunakan sumber dari kitab-kitab yang valid ya, yang mutabar, juga kaul-kaul ulama, itu sangat manfaat sekali bagi kita semuanya ya. Ya, orang yang awam seperti saya, alhamdulillah ini setelahnya adanya kisruh dan kemudian para ulama-ulama kita itu membuka kitab dalam bentuk sikap entah itu mendukung atau menyelisih ya tesis Ki Imad, kita ambil hikmah dan alhamdulillah saya menjadi mengerti bagaimana itu ilmu pernasaban ya. Meskipun itu hanya
sedikit ya, sepucuk, tapi setidaknya kita terbuka ya. Artinya sesungguhnya nasab ini yang mana yang masih diragukan, mana yang perlu kita percayai ya, mana yang mungkin masih tersambung atau tidak tersambung ya. Meskipun kita tidak ya ahli nasab ya, tetapi alhamdulillah ini ya saya menjadi terbuka. Di satu sisi yang justru kita harapkan dari awal ini ya, karena penilaian saya bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin ini kan menyasarnya itu kan kepada para habaib ya di Indonesia, bukan di dunia. Nah, terkhusus ini kepada Rabithah Hawaliyah ya. Nah, semestinya itu yang kita harapkan itu kan tampilnya ya di antara para habaib atau perwakilan daripada Rabithah Hawaliyah ya, untuk menanggapi secara ikhlas, live, transparan, penuh tanggung jawab, dan juga dengan redaksi yang jelas ya. Itu yang dari dulu kita tunggu-tunggu, ternyata ya sampai sekarang tidaklah kita melihat adanya tanggapan atau jawaban secara resmi ya, sehingga sampai sekarang ini masalah bernasaban ini masih riuh ya, masih ramai. Nah, justru yang kita tidak begitu diharapkan muncul ini sebenarnya sebuah karunia ya dari Allah ini. Meskipun para ulama-ulama NU ya itu berbeda cara menanggapi tesis Kiai Ahmad, kita bersyukur saja. Tetapi tentu saja ini ya, dari sudut pandang saya ya, bahwa yang sangat diharapkan kita adalah para warga NU ini ya, ulama-ulama Nusantara ini semestinya itu ya satu ya jalan gitu loh ya, satu sikap itu ya, satu sikap semestinya begitu, satu sikap itu loh ya. Karena apa? Karena tesis Kiai Ahmad itu betul-betul membuka hasanah keilmuan ya baru ya bagi kebanyakan orang awam ini ya, yang ternyata yang selama ini belum diketahui kita menjadi tahu ya, yang belum mengerti kita juga bisa mengerti ya. Ya jadi mestinya itu satu jalan itu loh dengan Kiai Ahmad. Tetapi hal itu tidak kita dapatkan dan itu juga tidak mungkin terjadi seperti itu ya. Nah, tetapi harapan bagi saya pribadi ya mestinya itu loh, kalau ada perbedaan-perbedaan yang menyolok, ini janganlah kita dipublikasikan gitu loh. Artinya bahwa bagaimanapun juga itu kan Kiai Ahmad ada warga NU ya, dan yang lain juga itu kan juga warga NU ya, yang sampai ada mengejak diskusi, saling menyalahkan, saling membenarkan ya. Ini akhirnya apa? Akhirnya membuat kesan ya bahwa ya kaum Rabithah Alawi ini ya sedang apa ya menonton ya, atau kita sangat dipertontonkan sekali itu ya, bahwa yang kita persoalkan adalah tentang nasab ya. Para habaib itu yang mereka selalu mengaku ya cucu Nabi dan ingin diunggulkan, dan bahkan suka juga merendahkan ulama kiai gitu ya Nusantara gitu. Lah kok ini keluarga gitu ya, kita gitu ya, kok jadinya itu berselisih gitu loh, yang diramaikan gitu kan. Saya kira kesannya itu kan nggak bagus sekali seperti itu gitu. Yang saya kira lebih bagusnya kalau memang itu ada perbedaan pendapat di antara satu keluarga
ya Nadliin itu. Ya secepatlah itu mengadakan bacaun masail ke ya, atau semacam rempuk atau musyawarah apa gitu kan, yang kemudian membawa kesimpulan ya demikian yang adil gitu, kesimpulan yang adil, kemudian sampaikanlah sikap demikian ya. Kesimpulan itulah yang mestinya kita itu harus kita taati ya, harus kita ikuti gitu. Dan sekarang terjadi ini, masya Allah, justru antar ulama NU ribut dewek ya, saling menyalahkan dan saling membenarkan ya. Ya wajar begitu, tapi saya kira nggak elok lah kalau terlalu dibiarkan seperti itu ya. Nah, sementara di satu sisi ya para habaib itu kan sampai sekarang itu tidak nampak adanya tanggapan yang serius terhadap apa yang dipersoalkan oleh sebagian juga warga NU gitu ya. Orang-orang mempersoalkan nasab itu kan hampir-hampir semua warga NU. Orang Malaysia juga kan warga NU, pantes dah diramaikan seperti sekarang ini. Saya kira nggak elok lah seperti itu. Jadi tolong ini ya untuk warga NU ya, meskipun kita itu berbeda pendapat gitu ya, tetapi juga kita mencoba untuk mempertimbangkan lah ya akibat atau kondisi-kondisi yang akan timbul, atau juga penilaian akan timbul. Jadi segi madarat dan manfaatnya juga harus dipertimbangkan begitu ya. Jangan kemudian ya mereka-mereka yang sesungguhnya yang kita inginkan terbuka ya, yang kita inginkan itu ada jawaban, yang kita inginkan ada secara jujur ya, ikhlas mengutamakan kepentingan umat untuk diskusi langsung dengan Kiai Imad. Sementara sekarang mereka juga secara resmi belum menanggapi, kemudian kita di sini rame sendiri malah gitu loh ya. Meskipun itu insya Allah masih terjalin lah ya ukhuwah kita ya, dulur-dulur kabeh, tetapi kesan secara umumnya itu saya kira tidak elok seperti itu ya. Jadi tolong ini pertimbangkan. Yang kita tunggu sekarang itu adalah kesimpulan ya, bukan perdebatan terus menerus tentang nasab gitu kan, dari apa yang menguras energi, menguras pikiran ya berbulan-bulan ini. Mestinya itu ya kita semua mari kita ya, setelahnya ada diemnya ini ya Robito atau para habaib, kemudian para ulama-ulama kita telah berpuluh-puluh membuka kitab ya, bukan satu kiai saja, tapi saya melihat itu lebih daripada 3 ya para ulama-ulama kita yang telah membicarakan masalah atau meluruskan masalah atau memantapkan masalah atau menyisihkan masalah pernasaban ini dengan referensi yang amat sangat jelas, yaitu dengan pakai referensi kitab ya, dengan ilmu ya, dengan argumen-argumen yang logis, yang masuk akal, sehingga menambah wawasan kita ya, menambah ilmu kita ya. Terima kasih kepada ulama-ulama kita, kayak kita terutama yang sudah partisipasi ikut ya, serta membuka lembaran-lembaran tentang ilmu pernasaban, sehingga kita mendapatkan manfaat dari beliau-beliau ya. Tetapi begitu ya, hendaknya kita juga memperhatikan dampak-dampak akibat persisian antara satu dengan yang lain, tetapi mereka adalah satu warga. Nah, demikian ya apa yang perlu sampaikan. Ini omongan saya rada berbelit-belit ini ya, jadi mohon yang dipahami saja monggo dipahami, yang tidak dipahami monggo abaikan. Saya pecinta NU,
pengikut NU Hadratus Syekh dan sampai kapanpun adalah pecinta NU dan pengamal petunjuk-petunjuk ya jalan NU ya, wabil khusus yang dibawa dan disuruhkan yang disampaikan oleh para sesepuh NU, khususon yang mulia adalah Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Demikian para pecinta NU, moga-moga selalu mendapatkan barokah ya, selalu bersatu, selalu diberikan kekuatan dari Allah untuk menjaga persatuan umat dan persatuan NKRI. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.